Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama saya Lia Yulianti. Oke, untuk pembelajaran sekarang kita melanjutkan pelajaran yang minggu lalu yang sudah Ibu share di Google Classroom. Minggu lalu kalian sudah belajar apa yang namanya teks laporan hasil observasi. Nah, kira-kira kalian sudah paham apa itu teks laporan hasil observasi? Paham ya, karena tidak terlalu rumit. Oke, secara garis besar akan Ibu jelaskan lagi apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi secara umum adalah teks laporan hasil pengamatan. Jika kalian melakukan suatu penelitian atau pengamatan, kalian akan menyusun sebuah laporan. Nah, itu namanya teks laporan hasil observasi. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Hari ini kalian akan belajar bagaimana cara membuat struktur atau mencari struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu dibagi menjadi dua. Perhatikan, yang pertama itu adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Kemudian yang kedua itu adalah anggota atau aspek yang dilaporkan. Oke, pengertian yang pertama. Yang pertama itu adalah pernyataan umum. Pernyataan umum itu merupakan pembuka atau pengantar sebuah teks yang akan dilaporkan. Contohnya, kamu akan membuat laporan hasil observasi mengenai tumbuhan. Nah, kamu akan membuat pendahuluan mengenai apa itu tumbuhan. Nah, dijelaskan dulu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang seperti apa. Nah, itu sudah termasuk ke dalam laporan atau pernyataan umum ya. Secara garis besar sama dengan latar belakang. Kemudian yang kedua, ada anggota atau aspek yang dilaporkan. Anggota atau aspek yang dilaporkan ini adalah suatu bahasan atau rincian tentang apa yang kamu laporkan. Tadi judulnya mengenai tumbuhan. Tumbuhan sudah ada latar belakangnya. Kemudian rinciannya seperti apa? Contoh, tumbuhan yang ada di dunia ini dibagi menjadi beberapa jenis misalkan. Yang pertama ada tumbuhan air, tumbuhan darat, atau tumbuhan yang bisa tumbuh di daerah panas mungkin. Nah, itu merupakan rincian-rincian dari apa yang kamu jelaskan. Nah, rincian di sana merupakan aspek yang dilaporkan. Gitu. Kira-kira paham tidak? Semoga paham ya. Oke, selanjutnya untuk contoh nanti akan Ibu share atau akan Ibu perlihatkan di akhir video ini. Tapi sebelum ke sana, sebetulnya yang namanya struktur teks laporan hasil observasi ini ada beberapa jenis ya, yang Ibu jelaskan tadi yang masuk ke dalam dua jenis. Ini ada beberapa contoh yang lain struktur teks laporan hasil observasi, ada 4. Yang pertama, definisi umum, yang kedua, definisi bagian, yang ketiga, definisi manfaat, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, untuk yang pertama, definisi umum. Apa itu definisi umum? Nah, definisi umum di sini merupakan pembukaan, sama seperti yang tadi, pernyataan umum. Itu bagian pembukaan, sama seperti definisi umum ya. Yang kedua, merupakan definisi bagian. Nah, definisi bagian di sini merupakan ide pokok. Nah, ide pokok kenapa disebut ide pokok? Karena yang namanya laporan itu berupa susunan teks atau paragraf. Nah, di dalam paragraf pasti ada ide pokok. Ini yang dinamakan definisi bagian. Oke, yang ketiga, ada definisi manfaat. Definisi manfaat ini menjelaskan mengenai manfaat apa yang kamu jelaskan. Contoh, manfaat tumbuhan apa? Nah, itu merupakan definisi manfaat. Yang keempat, bagian penutup. Bagian penutup dari teks biasanya berisi sebuah kesimpulan, mungkin saran, dan lain sebagainya. Oke, materi dari Ibu mungkin itu saja. Apakah kalian paham? Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, di sini Ibu sudah menyediakan beberapa evaluasi. Nah, agar kamu memahami struktur laporan hasil observasi yang Ibu jelaskan, silahkan isi beberapa perintah berikut ini. Nomor 1. Menurutmu apa itu pernyataan umum? Yang kedua, menurutmu apa itu aspek yang dilaporkan? Oke, sudah Ibu jelaskan di awal apa itu pernyataan umum, apa itu aspek yang dilaporkan. Tinggal kalian buat lagi sesuai dengan pemahaman kalian, menggunakan bahasa sendiri, tapi tetap bahasa Indonesia ya. Oke, untuk pengumpulan tugasnya sudah Ibu share Google Classroom-nya, silahkan dikerjakan di sana. Difoto saja hasil kerjanya, kemudian dikirim di Classroom. Nah, mekanisme pengabsenan nanti akan Ibu kirim juga di Classroom, silahkan diklik linknya, kemudian isi daftar hadir. Tapi ingat,
mengisi daftar hadir hanya ketika pelajaran Ibu saja. Nah, contoh misalkan pelajaran Ibu hari Senin jam pertama. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebelum memulai jam pertama Ibu masuk, kalian sudah isi absen. Linknya sudah Ibu share di Google Classroom. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita minggu ini. Semoga dengan apa yang Ibu sampaikan, kalian dapat memahami apa itu teks laporan hasil observasi. Silahkan, selamat mengisi, selamat membuat pendapat mengenai apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.